Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Ibu Tri Windy Oktara, SPDM PSI, dengan tema yaitu teori masa dewasa akhir usia lanjut 70 tahun ke atas, penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Dan saya Nikma Maziah dengan NIM 2213400105 dan rekan saya Hujaima bernim 2213401112. Penyesuaian pekerjaan, salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui pekerjaannya. Terdapat batasan masa kerja dan batasan usia kerja bagi pelamar ketika bekerja di suatu perusahaan. Di masa dewasa akhir, pergantian pekerjaan merupakan transisi hidup yang signifikan. Salah satu cara beradaptasi dalam pekerjaan yaitu dengan melihat faktor-faktor seperti kepuasan kerja, stabilitas dalam pemilihan karir, dan kinerja dalam pekerjaan dan gaya hidup yang dipilih. Orang-orang di usia dewasa akhir memerlukan pekerjaan tetap dan pengalaman kerja agar orang-orang di usia dewasa akhir bahagia dengan apa yang mereka pilih. Jadi, penyesuaian pekerjaan di masa dewasa akhir yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan para lansia, di mana pekerjaan tersebut membuat mereka nyaman, bahagia, dan tidak terganggu akan kesehatan fisik dan mental para lansia di masa usia dewasa akhir 70 tahun ke atas. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Lansia dapat mempelajari strategi coping, di mana strategi coping ialah suatu cara atau metode yang dilakukan tiap individu untuk menyelesaikan masalah. Lansia dapat mempelajari strategi coping dengan sehat untuk mempengaruhi perubahan yang muncul dengan melakukan penyesuaian terhadap masa pensiun yang melibatkan penerimaan perubahan dan penciptaan mekanisme coping. Beberapa contoh strategi ini mencangkup pengelolaan kecemasan dan stres terkait masa pensiun. Selanjutnya, penyesuaian terhadap perubahan kehidupan keluarga. Penyesuaian fisik dan psikologis terjadi secara alami pada orang lanjut usia, dan jika orang lanjut usia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan ini, masalah psikososial dapat terjadi. Anggota keluarga pendukung lansia dengan cara yang positif akan mempengaruhi penyesuaian dirinya. Mendapat dukungan positif dari anggota tentunya akan membuat lansia merasa nyaman, sehingga membuat pola penyesuaian dirinya menjadi positif. Jadi, bahwa masa usia lanjut adalah masa di mana ia ingin merasa lebih diperhatikan oleh lingkungan di sekitarnya. Kebahagiaan serta kepuasan hidup yang abadi seutuhnya ingin ia dapatkan dari orang-orang yang dicintainya, dan ingin mendapatkan perhatian khusus dari keseluruhan anggota keluarganya, terutama anak-anaknya. Namun, ia tidak dapatkan dan harapan tidak sesuai dengan harapannya. Kebahagiaan dan kepuasan hidup lansia sesungguhnya menjadi suatu harapan para lansia dan menikmati akhir hidupnya. Nah, contohnya yaitu ada sebuah kasus lansia tinggal di rumah bersama anaknya yang sudah menikah. Adanya keputusan mereka untuk berkarir, maka tanggung jawab mengasuh anak diberikan kepada orang tua yang telah memasuki dewasa akhir atau lansia.
adanya anggota keluarga besar seperti nenek, kemungkinan pengasuhan cucu diasuh olehnya. Nenek akan menjadi figur pengganti orang tua selama mengasuh cucunya. Dapat disimpulkan, penyesuaian diri terhadap kehidupan keluarga pada lansia didasari rasa kenyamanannya dalam melakukan tindakannya, sehingga lansia mampu menjalankan sisa-sisa hidupnya dengan bahagia yang sesungguhnya. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan perkawinan pada usia lanjut. Nah, kondisi kehilangan pasangan hidup merupakan salah satu tantangan emosional terbesar yang dihadapi lansia. Penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada lansia merupakan situasi di mana lansia harus dapat beradaptasi dan melakukan sebuah penyesuaian dalam dirinya terhadap kenyataan yang ditinggalkan pasangan hidupnya, baik ditinggal mati atau bercerai. Lanjut dalam kesepian akan berperilaku regresi seperti menangis, mengasingkan diri, mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna, merupakan cerminan konsep diri yang menggambarkan lansia merasa tidak berguna. Konsep diri ini menjadikan penyesuaian diri lansia yang negatif. Akan tetapi, konsep penyesuaian diri lansia terhadap hilangnya pasangan yang positif. Dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti komunitas sebayanya, belajar dengan kemampuannya, mempersiapkan diri menghadapi kematian, yakni dengan beribadah kepada Tuhan, melalui taat beribadah, menambah ilmu agama, dan berharap dirawat oleh anak ketika sakit dan saat kematiannya mendatang. Selain itu, mereka sudah mempersiapkan diri jika ditinggalkan mati oleh pasangannya dengan berpikir secara positif dan merencanakan kehidupan yang mandiri. Dengan ini, lansia dengan dukungan lingkungan yang positif dapat membuat lansia tetap bahagia dalam menjalani sisa hidupnya, dan para lansia dapat menemukan kepuasan di dalam menjalani kehidupannya.